Matchday 24 bakal jadi penentuan. Gue mau tahu pendapat kalian tentang pertandingan ini, optimis atau pesimis. Coba kalian komen di bawah bagaimana Matchday 24 ini bakal kita laluin. Graham Potter bakal balik ke Stamford Bridge setelah ditunjuk jadi pelatih West Ham di tanggal 9 Januari kemarin. Rekor Potter sendiri belum mentereng banget di West Ham, cuma berhasil melakukan satu kemenangan, satu imbang, dan 2 kali kalah. Harusnya match ini bisa jadi U-turn buat Chelsea untuk kembali ke top 4. Bareng gue Nanda Sugiono, gue bakal bahas prediksi line up, setup game, dan key player di matchday 24 ini di segmen Match Preview. Kita mulai aja, come on Blues! Jeda 8 hari setelah matchday kelam di Etihad kemarin harusnya bisa jadi pengembali buat kondisi fisik dan mental para pemain menjelang matchday 24 melawan West Ham di Stamford Bridge. Derby London kali ini bakal dimainkan di Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Lampu sorot sedang diarahkan ke manajemen, ke board dan Enzo Maresca karena manuver mereka di bursa transfer Januari dan team sheet yang dibuat Maresca pada matchday 23 kemarin. Suasana ruang ganti Chelsea juga saat ini menurut gue sedang tidak baik-baik saja karena banyak pemain yang sudah terang-terangan komplain, unhappy, dan bisa mengganggu stabilitas di dressing roomnya Chelsea. Performa naik turun, banyak pemain yang komplain, banyak yang melakukan blunder, dan tumpulnya lini depan Chelsea ini jadi biang keroknya penurunan performa Chelsea di paruh musim kedua ini. Maresca mestinya sudah menetapkan sistem baru untuk menjalani paruh musim kedua ini. Maresca harus bisa menumbuhkan kembali kepercayaan para pemain terhadap skill manajerialnya. Di preskon kemarin, Maresca belum mengkonfirmasi siapa yang akan menjadi goalkeepernya di matchday 24 ini. Gue berharap Maresca bisa merotasi Sanchez, mengembalikan Jorgensen di pos itu, dan memberikan kesempatan buat Jorgensen membuktikan bahwa dia layak menjadi kiper utama Chelsea. Karena adanya kesalahan fatal Sanchez di matchday 23 ini, harusnya Sanchez dirotasi dulu untuk 3-4 pertandingan ke depan. Selain Sanchez, Nico Jackson juga harusnya menjadi salah satu pemain yang mestinya mulai dirotasi. Dia juga menjadi kambing hitam dari penurunan performa Chelsea belakangan. Tidak mampunya Jackson mengkonversi peluang menjadi gol nih bikin fans frustasi. Beberapa kesempatan emas nih terbuang sia-sia sepanjang 2 bulan terakhir. Akhirnya Chelsea kerepotan saat ingin mengejar gol atau menyamakan kedudukan. Kondisi tidak ideal ini harusnya bisa jadi perekat buat Chelsea. Spirit kebersamaannya pasti bakal diuji di momen-momen kayak gini. Maresca mesti bisa menyatukan lagi skuadnya. Maresca mesti bisa menyeimbangkan waktu bermain para pemain. Maresca juga harus berani mengambil langkah untuk merotasi pemain, menjawab keingintahuan fans, memberi waktu untuk para pemain yang selama ini minim waktu bermain. Kita tahu gimana KDH bisa jadi salah satu pemain yang berhasil performanya saat diberi kepercayaan oleh Maresca. Gue yakin banyak pemain kayak KDH ini di Chelsea sebenarnya yang menunggu dengan sabar untuk dijadikan starting line up di pertandingan, dan mereka pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kekalahan pasti bakal bikin dressing room Chelsea on fire, kondisi bakal makin memburuk, kepercayaan antar squad bakal makin retak lagi, bakalan sulit banget buat kita bangkit kalau kehilangan poin di matchday 24 ini. Buat gue, kemenangan di matchday 24 ini adalah wajib karena kita tahu Potter permainannya tuh yang terus berubah-ubah, kebanyakan jadi backfire juga buat dia. Tidak adanya formasi saklek yang dia mainkan dan terlalu banyak melakukan eksperimen dalam menentukan squad dan tim sheet-nya. Hal-hal ini bisa jadi celah buat Chelsea untuk ngegilas West Ham besok.
Sepanjang Januari, Potter cuma berhasil menang 1 kali saat melawan Fulham. Dan kelihatannya juga masih sulit ya buat West Ham ini untuk beradaptasi dan menentukan lini serangnya. Walaupun banyak pemainnya yang bagus-bagus kayak Kudus, Bowen, dan Soucek, gue rasa skuad West Ham-nya Graham Potter ini masih belum matang lah di bulan Februari ini ya. Harusnya kelemahan itu bisa jadi kesempatan buat Chelsea buat ambil keuntungan di awal pertandingan. Lini depan Chelsea mestinya bisa maksimal untuk membuat peluang dan membuat gol. Kalaupun nggak bisa golin, at least bisa kasih tekanan yang buat pertahanannya West Ham ini jadi kocar-kacir dan akhirnya menimbulkan error. Buat lini depan gua kok merasa nih Maresca belum mau melakukan rotasi ya. Tapi semoga aja gue salah. Buat matchday 24 ini gue bakal taruh Giu di lini depan. Walaupun dia masih raw banget nih kesempatan buat Giu. Dia bisa memanfaatkan speednya dan determinasinya buat bikin gol. Kesempatan ini mesti dimanfaatkan maksimal oleh Giu. Apalagi Potter yang selalu memainkan 3 back ya di West Ham ini. Seandainya Giu bisa memanfaatkan ruang kosong yang pasti terjadi di kesempatan di seluruh pertandingan ini, Giu bisa jadi pembeda di game ini. Permainan sayap kayaknya bukan pilihan bijak ya di matchday 24 ini, kecuali Potter melakukan kebodohan. Wingback inverted West Ham musim ini juga harusnya lagi jago-jagonya. Duet Emerson dan Bisaka belakangan susah buat ditembus, belum lagi kalau Cresswell yang main. Cuma sekali lagi karena squad ini belum mateng, harusnya winger Chelsea ini bisa ambil kesempatan untuk membuat ancaman di lini defense-nya West Ham. Sayap kiri, gue yakin Sancho masih dimainkan. Sayap kanan mestinya Neto bisa jadi pilihan yang baik buat game ini. Kita butuh direct ball dengan akurasi tinggi dan kita tahu Neto punya kemampuan itu. Nggak jarang juga Neto buat keluar maju ke depan untuk membuat GA. Semoga Neto di game ini performanya bisa bagus dan dia bisa menemukan style of play-nya jadi bisa fit in di dalam sistemnya Maresca di paruh musim kedua ini. Prediksi lini depan gue, Sancho, Giu, dan Neto. Lini tengah bakal jadi pertarungan menarik di matchday 24 nih. West Ham punya banyak midfield yang skillful menurut gue. Ada Paqueta, Soucek, Morgan Roger, Soler, you name it. Secara holding dan attacking, lini tengah West Ham ini harusnya lebih komplit ya. Bakal banyak perebutan bola dan pertarungan keras di lini tengah karena kita tahu permainan ngototnya para gelandang West Ham ini cukup merepotkan Chelsea ya di beberapa musim kemarin. Di match di 24 nih, nomor 10 bakal tetap diisi oleh Palmer as always. Palmer bakal memberi pembeda di game ini baik secara touch maupun secara gameplay karena style of play-nya Palmer nih selalu fit in. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Palmer nih terpaksa banyak turun ke belakang karena seringnya lini tengah Chelsea yang disconnect menurut gue. Karena kalau lini tengah ini bisa menyeimbangkan antara serangan dan pertahanan, gue rasa Palmer bakal take off di pertandingan ini ya. Dan dia bakal fokus menyerang dan membuat banyak GA. Neto mestinya bisa membantu lini tengah dengan sedikit turun ke bawah untuk menyeimbangkan pertahanan. Peran Neto menjadi defensive winger ini juga cukup sukses di beberapa pertandingan kemarin. Dengan adanya bantuan ini harusnya Palmer bisa fokus buat merangsek ke opposite box untuk mencari peluang. Link up Palmer dan Sancho belakangan ini lagi enak banget guys. Duet duo dinamis ini harusnya bisa kembali menggoyang gawangnya lawan seperti di pertandingan sebelumnya ya. Duo midfield bakal tetap diisi Caicedo dan Enzo. Gue harap jeda 8 hari ini bisa bikin dua pemain ini kembali fit, baik secara fisik maupun mental. Stabilitas lini tengah yang dibangun Caicedo dan Enzo ini merupakan kunci untuk menang di pertandingan ini. Karena lini tengah di pertandingan ini sangat krusial. Enzo juga harus berani keluarin passing-passing ajaibnya di pertandingan ini. Karena formasi 3 back West Ham ini pasti punya celah untuk bisa dimanfaatkan Enzo. Jadi dia juga jangan ragu-ragu dan Caicedo juga harus cepat ya untuk mengcover areanya. Recovery ball dan positioning itu juga sangat penting di pertandingan ini.
mengingat West Ham punya pemain-pemain dengan speed yang cepat. Kalau kita kalah recovery berarti serangan akan melaju kencang ke gawangnya Chelsea dan itu bakal sangat berbahaya banget karena kelemahan kita sampai di matchday 23 kemarin itu adalah counter attack ya, serangan cepat. Kita tahu gol-golnya Manchester City berasal dari direct pass dan serangan cepat ya. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus cepat untuk merecovery position. Prediksi lini tengah gue, Caicedo, Enzo, dan Palmer. Di lini belakang mestinya nggak harus kerja keras kalau lini tengah bisa memenangi possession dan bermain secara efisien. Selain Bowen, penyerang West Ham lainnya ini mirip-mirip Jackson, masih pada paceklik gol ya. Lini belakang harusnya nggak perlu terlalu maju ke depan untuk overload player karena di matchday 23 kemarin lini belakang Chelsea ini belum cukup padu menurut gue ya untuk membantu serangan ke depan. Masih banyak miskom yang ngebuat celah besar untuk bisa dimanfaatkan pemain lawan dan ini sangat berbahaya. Duet Colwill dan Chalobah mestinya bisa dimainkan lagi di pertandingan ini. Link up kedua center back ini harusnya bisa lebih kuat ya di pertandingan ini. Karena sebelumnya kita lihat banget chemistry-nya belum ada, terus juga mereka belum saling paham. Harusnya di matchday 24 nih mereka udah bisa langsung klik dari menit pertama. Flank kiri bakal tetap diisi oleh Cucurella. Mark di matchday 24 nih harusnya bisa lebih ngerem ya buat maju ke depan karena harus fokus untuk mengamankan area half field. Balik lagi karena sayap serangnya West Ham nih punya speed bagus dan mesti diredam dengan baik. Jadi nggak boleh out of position di game ini karena bakal sangat membahayakan buat gawang Chelsea ya. Di flank kanan, Reece James bakal mengisi posisi right defender. Nggak ada informasi mengenai kondisi cedera atau update cedera dari James, berarti he will be on the right flank. Prediksi lini belakang gue, Cucurella, Colwill, Chalobah, dan James. Buat posisi goalkeeper, gue yakin Maresca bakal merotasi Sanchez. Gue yakin banget. Karena nggak ada lagi alasan buat Maresca memainkan Sanchez di game ini. Jorgensen bakal mengisi pos ini. Gue berharap Jorgensen bisa membuktikan ke Maresca dengan adanya lini belakang yang lebih solid tanpa adanya error, harusnya Jorgensen ini bisa clean sheet ya, hopefully, supaya Maresca juga bisa percaya dengan kiper muda ini. Prediksi goalkeeper gue, Jorgensen. Chelsea bakal tetap memainkan formasi 4-2-3-1 yang udah hatam banget dilakukan di musim ini. Cuma mungkin menurut gue approach short passing build up-nya Maresca bakal kepake banget di game ini ya. Nggak seperti di game sebelumnya yang bisa jadi backfire buat kita. Karena setup-nya West Ham dan tipikal permainnya yang punya speed cepat harusnya bisa diredam dengan racikan short passing-nya Chelsea. Karena once kita main long pass, para pemain West Ham bisa dengan sangat cepat untuk mengembalikan bola itu dan menjadi counter attack yang berbahaya buat lini bertahannya Chelsea. Chelsea mestinya bisa jadi master of the game di matchday 24 ini karena kita udah hatam banget dengan permainan ini, dengan setup play-nya, dan kita nggak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Prediksi gue permainan bakal sedikit monoton karena banyak build up yang bakal dilakukan Chelsea. Nggak banyak touch di opposite box kecuali West Ham ada malfunction di setiap lininya. Kemungkinan gol bakal lebih dari 1 di pertandingan ini, tapi hopefully Jorgensen bisa clean sheet ya. Cuma kayaknya berat. Prediksi gue buat skor 2-1 buat Chelsea dan harapannya Jorgensen nggak perlu banyak ada ancaman ke gawang ya, jadi save yang penting-penting aja. Please banget nih Maresca harus juga menyiapkan skenario untuk matchday 24 nih. Jadi para pemain gak bingung kalau kita sudah unggul 1-0 di babak pertama. Maresca mesti bisa bikin squad ini untuk mastering passing mereka. Gue pengen lihat Chelsea bermain kayak di awal musim yang punya agility tinggi dan punya kreativitas dalam setiap build up-nya. Key player di pertandingan ini Cole Palmer, gue rasa Palmer bakal tetap bisa jadi pemain andalan ya karena dia bisa jadi pembeda di pertandingan ini. Link up-nya dengan Sancho juga udah mulai terbukti bekerja dengan baik. Skillnya juga udah gak diragukan lagi dan yang paling penting dia sudah beristirahat cukup untuk memulihkan dirinya.
Semoga dia bisa fit dan dia bisa bermain dengan maksimal di pertandingan matchday 24 ini ya. Semoga ini bisa jadi pertandingan yang mengembalikan kita ke posisi top 4. Gue sangat berharap Maresca bisa merotasi Sanchez dan Jackson di pertandingan ini karena di beberapa video sebelum ini gue juga udah selalu mengkritik dua pemain ini. Dan rotasi ini penting supaya mental para pemain kita juga bisa kembali terpacu dan gak was-was lagi dalam melakukan setupnya karena tidak ada error-error fatal yang biasa dilakukan oleh Sanchez. Sekian prediksi line up, setup game, dan key player dari gue buat game matchday 24 ini. Gue mau denger komentar kalian di kolom komen. Kira-kira possible nggak nih team sheet ini bisa terjadi ya? Buat kalian yang suka sama prediksi kayak gini, jangan lupa likes dan share video ini. Klik juga tombol subscribe di bawah biar gue makin semangat bikin video kayak gini. Support kalian nih bakal berarti banget buat gue. Buat kalian yang mau dengerin podcast bisa langsung ke channel podcast Bridge of Blue di Spotify. Kalian langsung aja klik link di deskripsi. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di match preview selanjutnya. Keep the blue flags flying high. 3 point is a must. Up the Chels.